Indonesia itu kalah, skornya sih tipis 1-0 lawan Taiwan ya, tapi sebelumnya menang 9-0 dan lawannya Cina Taipei. Gimana nih Bung Adi nih, lokal trade kita nih? Deadlock ini tidak bisa dipecahkan di laga menghadapi Tiongkok Taipei. Kembali dengan start yang cukup lambat, membuat Tiongkok Taipei juga perlahan namun pasti nyaman untuk bisa mengimbangi permainan dari Indonesia. Tapi kalau kita bahas, kan skornya cukup jomplang nih, dari 9 ke terus kalah ke 1. Dia-nya ngapain emang Taipei-nya? Balik lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Sergio Busquets-nya Indonesia. Nah, kali ini gua tinggal berdua sama Bung Adiani karena Bang Bes langsung ngelatih tadi habis taping, dan kebetulan juga hari ini barusan ya, tadi malam itu timnas Indonesia kalah. Tadi sore. Tadi sore Indonesia itu kalah, skornya sih tipis 1-0 lawan Taiwan ya, tapi sebelumnya menang 9-0. Dan lawannya Cina Taipei, Taiwan. Nah, aduh, ini gimana nih Bung Adi nih, lokal trade kita nih? Ya, sangat sayangkan ya, satu kesempatan yang disia-siakan oleh tim Indonesia di ajang Asian Games untuk bisa mengamankan slot menuju babak selanjutnya. Karena kalau sudah menang tentunya ada kenyamanan untuk merotasi di game menghadapi Korea Utara. Karena 6 angka tentunya sudah cukup lah modal untuk bisa lolos ke persaingan knockout gitu kan. Tapi sayang sekali dengan adanya juga beberapa pergantian termasuk Erando Ari yang digantikan oleh Adi Satrio, membuat mungkin flow dari tim di awal-awal cukup sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Tapi itu juga terjadi ya di match pembuka, bagaimana startnya cukup lambat, tapi lawannya Kyrgyz juga sebagai tim yang defensively sangat baik, mereka tidak menawarkan ancaman-ancaman berbahaya di sisi serangan mereka. Dan ini membuat tentunya keadaannya lebih nyaman karena Indonesia di momen yang tepat pun juga memiliki Ramai Rumakik yang bisa menjadi pembeda ya untuk menciptakan gol pembuka di laga tersebut. Tapi deadlock ini tidak bisa dipecahkan di laga menghadapi Tiongkok Taipei. Kembali dengan start yang cukup lambat, membuat Tiongkok Taipei juga perlahan namun pasti nyaman untuk bisa mengimbangi permainan dari Indonesia. Mereka juga bermain tidak terlalu berani mengambil resiko ya Tiongkok Taipei, melihat banyaknya pemain juga yang beraksi ketika di laga sebelumnya menghadapi Indonesia dengan skor yang cukup mencolok. Mereka kalah, mereka coba tampil lebih compact, solid, dan itu terbukti membuat rumit keadaan di lapangan permainan bagi tim Indra Safri. Mungkin plan B-C-nya tadi kurang lancar dari coach Indra Safri. Tapi kalau kita bahas, kan skornya cukup jomplang nih, dari 9 ke terus kalah ke 1. Dia-nya ngapain emang Taipei-nya? Itu apa yang dilakukan? Ya, perbaikan dan juga tentunya mencari solusi. Kan 9 nih, tadi dulu 9 kan gede. Maksudnya kalahnya 7 dulu, 5 dulu, 3 dulu. Ini kalau langsung menang gimana? Gitu kan? Ya itu kredit bagi tim pelatih Tiongkok Taipei juga dan para pemain yang disiapkan. Mereka coba untuk bereaksi tentunya, dan reaksinya sangat positif. Itu yang menjadi satu kabar gembira bagi Tiongkok Taipei, tapi kabar yang kurang menyenangkan bagi skuad Garuda kita ya. Dan ini keadaan yang harus bisa diselesaikan dalam team meeting dan juga melihat lagi tape dari pertandingan. Tapi memang dengan tidak adanya opsi di sektor penyerangan yang lebih banyak, dan Titan Agung memang pemain yang baik, tapi dia tentunya ketajamannya mungkin tidak setajam Ramadan Sananta misalnya. Itu kehilangan yang mungkin tidak bisa digantikan dengan cepat oleh Titan Agung, yang juga karakteristik permainannya sedikit berbeda dari Ramadan Sananta. Egy juga ada di sana sebagai alternatif. Mungkin juga dengan beberapa nama yang hilang dari squad ini akibat Asian Games bukanlah kalender FIFA, ini juga mengganggu juga sebenarnya pemain-pemain yang bisa dipilih oleh Coach Indra Safri ya untuk bisa tampil baik dan konsisten di ajang Asian Games. Ya, tapi kalau ada yang bilang mungkin kayak rotasi pemain juga, tapi emang sejauh itu levelnya sampai dari 9 ke 1 tentang rotasi pemainnya itu? Ya, rotasi pemain itu tadi akan mengganggu ritme, dan siapa-siapa key player yang tidak ada juga akan tentunya membuat keadaan menjadi kurang optimal di lapangan. Kita melihat di laga pembuka Syahrian Abimanyu yang pegang kendali di lapangan tengah, tapi tentunya kalau kita melihat tim yang menang atas Tiongkok Taipei dengan skor yang begitu mencolok, kan ada Asnawi, ada penampilan baik pertama Arhan, kemudian ada Marcelino juga. Ramadan Sananta di sektor tekanan ini juga tentunya membuat keadaannya kurang optimal dari sisi pemilihan pemain bagi Coach Indra Safri ya. Ya, tapi kalau misalkan abis dari 9-0 terus jadi kalah 1-0 sih, itu harus ditiru sama Barcelona ya buat ngalahin Bayern Munchen itu kan 8-2, harus bisa menang. Nah, tapi ini tadi kalau kita tonton itu Dewangga ya? Afriana Dewangga. Dewangga itu bermain sebagai gelandang dan Irianto dijadiin back. Nah, itu salah satu strategi juga atau
malah Ya. miss di situ. Rahmat Irianto seorang gelandang yang bisa tampil melebar baik ke sisi kanan maupun kiri. Itu sudah sangat biasa dia tampilkan untuk klubnya, bahkan dari era dia bermain untuk Persebaya juga demikian. Alfredo Dewangga adalah pemain yang juga bisa beraksi di posisi wingback, center back, dan juga di gelandang bertahan. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh tim adalah untuk memainkan para pemain di posisi yang familiar dan juga untuk bisa membuat mereka berekspresi di lapangan. Tapi tentunya ketika Tiongkok Taipei tampil dengan skema pertahanan yang begitu disiplin, ini juga cukup sulit ya, low block. Ditambah dengan mid block mereka tadi yang kerja keras luar biasa karena mereka tahu daya kreativitas dari tim ini harus dirusak di sana, dan peluang-peluang memang ada bagi Indonesia tapi lebih banyak dari jarak jauh juga. Ananda Rehan tadi ada beberapa kesempatan juga yang didapat tapi belum bisa membobol gawang dari Tiongkok Taipei ya sayangnya. Iya, tapi kita kalau coba move on dari kekalahan Taipei ini sebenarnya masih ada gak nih harapan buat Indonesia, karena lawan berikutnya itu Korea Utara. Ya. Kemarin juga habis menang lawan Taiwan 2-0 tuh. Korea Utara tuh gimana? Ya, kembali menampilkan mungkin line up dari pertandingan pertama, kembali dengan Erando Ari. Harapannya adalah dia bisa siap tampil untuk menghadapi Korea Utara. Di pertahanan juga Andi Setio tampil luar biasa menghadapi Kyrgyz Republic ya, dan ini satu pemain yang di laga tadi juga tidak ditampilkan sebagai pemain utama. Rizky Ridho tentunya tetap menjadi pilihan utama selalu, dan dia adalah leader yang luar biasa di kelompok umur dan juga veteran ataupun di tim senior. Jadi gue melihat ada chance, gue melihat ini harus mereka total dan tidak lagi membiarkan tim bisa mencuri gol, tampil positif, ofensif, ekspansif sejak awal, menciptakan gol sedini mungkin untuk membuat para pemain tenang di lapangan. Itu menjadi target dari Coach Indra Safri. Tapi kemudian kembali dengan pilihan lapangan depan yang sangat tipis ini ya, mungkin Egy akan ditampilkan sebagai false nine, sebagai alternatif itu dengan topangan dua pemain di sektor flank, dan Ramiro Mokic juga harus step up lagi untuk bisa menjadi pemain yang membongkar pertahanan lawan. Korea Utara adalah tim yang begitu solid, dan ini secara tim mereka punya kerjasama yang juga kompak menghadapi Tiongkok Taipei. Nyaris Tiongkok Taipei tidak memiliki peluang berbahaya dan chances kreatif pun sangat kecil ya. Jadi harus kita akui bahwa ini adalah laga yang tricky, laga yang sulit, tapi Indonesia punya chance. Bagaimana startnya aja nanti yang bisa memberikan pembeda ya di laga tersebut. Ya, mudah-mudahan startnya atau bisa golin duluan lah, gol cepat gitu. Tapi kalau kita bahas lebih dalam lagi, ini sebenarnya baca-baca artikel tuh kan habis pertandingan match, banyak lah emang orang-orang yang pengen ngasih judul-judul yang biar diklik gitu kan. Ada yang bilang timnas Indonesia balik ke era kegelapan kayak gitu. Itu ada tuh gue lihat tuh kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya pengaruhnya ini banyak banget gak sih dari segi taktik pelatih gitu kan, harus beradaptasi lagi. Karena kan kalau dari tim SEA Games-nya Indra Safri ada 8 pemain di squad kali ini. Tentunya mereka sudah familiar dengan apa yang coba ditawarkan oleh Coach Indra Safri, dan juga mungkin ada sedikit perubahan-perubahan dari personel dan taktikal yang tidak terlalu banyak berbeda dari Sinteyong juga. Tapi memang itu tadi, ketika opsinya agak minim di sektor depan hingga outletnya menjadi minimal. Ini yang harus dipikirkan oleh tim bagaimana solusinya. Dan pertahanan tidak boleh lagi tadi kecolongan gol seperti menghadapi Tiongkok Taipei ya. Satu keadaan yang membuat tentunya sedikit terlambat menutup. Ada celah di sana dimanfaatkan oleh pemain Tiongkok Taipei untuk bisa menciptakan gol. Ini harus bisa juga diminimalisir lah peluang-peluang yang tercipta di area kotak penalti dari tim Garuda. Nah itu dia, memang harus benar-benar safety ya kalau main dari event cup seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari laga tadi, ini kan timnas cukup ya kesulitan lah dalam hal finishing gitu kan. Dan Bung Adi juga bilang tadi kalau opsinya juga nggak terlalu banyak. Nah ini berikutnya lawan Korea nih harus gimana nih, harus ngapain nih kalau opsinya nggak banyak nih? Iya, kembali dengan pemain terbaik ya, karena mau nggak mau kan walaupun mungkin ada sedikit cedera atau tidak fit 100%, tapi pemain terbaik yang ada di game pembuka tersebut harus siap tampil. Dan memang kendalanya ada di finishing, dan Titan Agung juga harus bisa memperbaiki dan diasah lagi di latihan. Karena kan di coaching staff juga ada Coach Kurus ya, Kurniawan Dwi Yulianto, yang bisa bekerja dengan para pemain di sektor depan untuk bisa memberikan ujangan-ujangan di sana. Keadaannya memang tadi, Korea Utara adalah tim yang penuh disiplin. Ini yang harus bisa diperhatikan. Bagaimana kita juga harus sabar, tidak tergesa-gesa, dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Transisi juga harus diperhatikan. Terutama peran dari Rahmat Irianto sangat vital bersama dengan Sarian Abimanyu ya di sana. Nah itu kalau bicara disiplin, memang kalau udah Korea Utara jangan bahas disiplin, udah pasti disiplin. Cukuran rambut juga udah sama semua. Di sono kan disiplin rata, ya kan? Korea Utara kan rata tuh. Semua sama rata. Tapi tadi menarik juga ini, bahas kiper pengaruh juga ternyata ke set gameplaynya juga sangat berpengaruh. Nah ini melawan Taiwan tuh ngaruh. Adi Satrio nih yang diturunkan ini. Kalau misalkan lawan
nanti Korea Utara nih, siapa yang benar-benar harus dipasang? Iya, kalau fit tentunya Hernando Ari ya tetap menjadi Ari pilihan tetap utama. ya. Mungkin ada keadaan di mana tim pelatih melihat Hernando Ari kurang prima, maka Adi Satrio adalah pengganti yang juga sangat layak karena distribusinya baik, shot blockingnya terutama juga istimewa, dan dia juga sudah ada pengalaman dengan kelompok umur dan tim senior dari Indonesia untuk bisa berlaga. Jadi sebenarnya Indonesia diberkahi oleh banyak penjaga gawang yang apik dan luar biasa, levelnya pun hampir setara, tapi untuk pengalaman tentunya dipegang oleh Hernando Ari. Dan di laga yang krusial, laga membutuhkan hasil kemenangan, tentunya yang terbaik harus tampil, dan Hernando Ari adalah penjaga gawang tersebut. Ya, itu dia ya, apapun rotasi pergantian main atau gameplay apapun yang dilakukan Indonesia, semoga dapat hasil yang maksimal lah, biar kita lolos lagi. Nah, ini sebelumnya Garuda Indonesia timnas Garuda ini pernah bertemu juga lawan Korea Utara itu 2 kali ya, 2 kali ya, sempat kalah 1-4 di Asian Games 2014 saat itu di bawah asuhan Coach Aji Santoso, terus imbang 0-0 di laga persahabatan saat itu juga asuhan Luis Mia. Ini satu lokal pred Aji Santoso, satu Luis Mia. Nah, ini kira-kira nih bisa kayak menang safety dulu lah, menang 1-0 2-0 kayak gitu kalau untuk sekarang nih. Iya, tidak kebobolan gol menjadi syarat ya yang sangat wajib di laga penentu di game pamungkas group stage. Kalau sudah bisa menjaga backline dengan baik, tentunya harapannya adalah gol yang bisa tercipta. Tapi kembali dengan keadaan di lapangan penyerangan yang tidak optimal, harus ada extra effort dari para pemain tengah. Dan karakteristik dari pemain tengah Indonesia semuanya memiliki intuisi untuk menekan dan menyerang, ya, bahkan hingga ke Syahrian Abimanyu. Dan bahkan juga kalau kita melihat di game pembuka, Taufani mendapatkan kesempatan untuk bisa menjelajah begitu tinggi menuju area pertahanan lawan. Ini yang mungkin akan juga diterapkan oleh Coach Indra Safri, dan kalau menurut gue mungkin juga dengan tactical 4-3-3 bisa lebih fleksibel dengan 3 pemain bertahan karena para pemain juga nyaman, tapi ada extra midfielder di sana yang bisa bermain lebih tinggi, dan juga bagaimana 2 wingback lebih agresif untuk tidak memberikan celah perkembangan tekanan dari flank. Itu mungkin bisa menjadi alternatif bagi Coach Indra Safri ya, untuk menjalankan 3 di belakang ketimbang 4 pemain bertahan. Nah iya, jadi Indonesia ini benar-benar harus menang lawan Korea Utara karena sepertinya nggak ada nih peringkat 3 terbaik, ya kan? Karena ngelihat statistik juga lawan Taipei kemarin itu 15 pertandingan itu cuma kalah 2 ya, Taipei kemarin, dan Indonesia menangnya cuma 2. Hong Kong sama Indonesia. Oh, Hong Kong mah nggak fokus main bola itu kan. Nah, Indonesia nih. Nah, tapi kalau timnas yang kayak kualifikasi Piala Asia U23, nah itu masih bisa menang nggak kira-kira kalau yang ngelatih Coach Indra Safri? Ya, kalau Indra Safri ada di tim yang dilatih Sintayong ketika kualifikasi. Tentunya ada approach yang berbeda dari 2 pelatih gitu kan. Tetap harus ada sentuhan-sentuhan yang mereka berikan yang berbeda. Coach Indra Safri sudah punya reputasi juga memenangkan gold medal di SEA Games yang sudah begitu lama kita nanti. Tentunya harapannya momentumnya ada terjaga, bahkan dengan 8 pemain yang dia bawa punya pengalaman di SEA Games kan. Harusnya tidak dengan result menghadapi Tiongkok Taipei. Memang cukup mengecewakan, tapi harapannya adalah kita mampu bangkit, belajar dari kesalahan, tidak lagi mengulang start yang tadi ya lambat, yang membuat justru tim lawan langsung percaya diri untuk bisa mengimbangi permainan. Karena kalau kita melihat di laga kualifikasi AFC U23, startnya begitu luar biasa, kan langsung mencekek agresivitas 2 wingback, pada gelandang menyupport untuk bisa memberikan pressing yang sangat tinggi. Ini yang mungkin hal-hal yang harus bisa agresivitasnya ditambah dan tidak terlalu tampil berhati-hati, mungkin juga tidak tampil dengan double pivot, dan ini memanfaatkan tentunya Syahrian Abimanyu akan tampil lebih tinggi, Rahmat Irianto bergerak ke dalam. Harapannya ada dengan pemain-pemain yang ada, kita tentunya yakin bahwa akan ada hasil yang positif menghadapi Korea Utara ya. Tapi harus berjuang, kerja keras, fokus, dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Ya, tapi kalau timnas Indonesia sendiri sama timnas Korea Utara itu sebenarnya posisinya lagi di mana sih? Kalau di FIFA tuh tinggian siapa secara kualitas juga? Korea Utara masih menjadi tim yang punya reputasi di Asia, dan juga di kelompok umur ini mereka punya banyak pemain muda yang tentunya memiliki kemampuan yang juga terkadang sulit dipantau ya, karena rekaman pertandingan mereka sedikit terbatas. Ini membuat kesulitan bagi tim lawan untuk bisa menjalankan analisa dan juga merencanakan satu tactical approach yang ideal menghadapi Korea Utara. Tapi garis besarnya tentu adalah tim yang bekerja keras, solid sebagai unit, dan ini yang akan mungkin coba untuk dibongkar oleh Indonesia di pertandingan penentuan ya. Iya, itu dia, Indonesia emang harus benar-benar safety dan lebih berjuang ekstra keras, karena kalau secara fisik dan stamina Korea Utara udah
dipastikan bagus dia karena kan wajib militer kan di sono. Jadi udah ada basic-basic militer, udah ada napas-napas yang kuat. Ya semoga aja Indonesia ini bisa menang lawan Korea Utara. Kalau menang lawan Korea Utara berarti bisa lolos ya? 16. Lolos, ya. Nah itu dia. Jadi ada sedikit buat timnas Indonesia apa yang harus dilakukan timnas Indonesia terakhir. Ya itu tadi yang gue bilang ya, harus kerja keras, fokus, mereka punya kesempatan, jangan disia-siakan. Dan memang ada pukulan dari kekalahan, tapi biasanya dengan kekalahan itu akan membumi dan banyak belajar lagi, tidak hanya coaching staff, tapi juga para pemain. Dan ketika bangkit nanti, grafiknya diharapkan justru mencapai peaknya ketika ada kesempatan menghadapi Korea Utara ya. Nah itu dia ya, kalau ketika kalah jangan terlalu terpuruk, kita langsung bangkit. Kita kalahkan Korea Utara biar Kim Jong terdiam. Nah, itu aja dulu yang bisa disampaikan oleh Bung Adiani dan gua Afif Safi di sini, dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel YouTube Run Sportainment. Acara Kick and Runs ini di komen juga, di share juga. Jangan kemana-mana, tetap di Kick and Runs. Minggu ini bakal ada Super Sunday antara Arsenal berhadapan dengan Tottenham. Dan kedua tim ini masih sama-sama belum terkalahkan. Iya, ini kesempatan terbaik buat Tottenham untuk bisa meraih hasil menghadapi Arsenal ya. Walaupun memang Arsenal juga masih unbeaten, tapi mereka sepertinya tidak tampil secair di musim lalu. Dan kadang-kadang derby itu nggak ditentukan bahwa lu adalah tim yang kaya, ini yang lebih miskin, atau lu tim juara, ini tim gak juara. Tapi kadang-kadang gengsi itu bisa memberikan motivasi lebih.